Saudara-saudari yang terkasih, kesepakatan entah tertulis atau lisan yang menjadi tradisi itu perlu untuk hidup bersama. Akan tetapi itu semua dapat menjadi masalah kalau sebagian orang mengutamakan atau mementingkannya, apalagi memaksakan itu semua kepada orang lain. Orang Farisi, sebagaimana kita kenal pada bacaan Injil hari ini, lebih mementingkan tradisi. Mereka menafsirkan hukum menurut kepentingan mereka sendiri. Tafsir itulah yang mereka pegang teguh, yang mereka pegang erat-erat, dan mereka menganjurkannya agar semua orang di sekitarnya mengikutinya secara detil. Mereka bersikap tidak simpatik ketika melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis. Mereka menilai para muridnya tidak menaati hukum Taurat, seraya berkomentar, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Dalam kesempatan tersebut, Yesus menanggapi tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat dengan menyampaikan kata-kata demikian. "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukannya menolak cara hidup yang memperlihatkan kesalehan. Yang ditolak oleh Yesus adalah kesalehan lahiriah orang-orang, sebagian orang pada zamannya yang terlalu formal, bahkan menjadi orang munafik. Memang mereka itu rajin berdoa, rajin berpuasa, dan rajin menjalankan berbagai peraturan agama, tetapi hatinya sebenarnya jauh dari Allah. Jadi mereka itu beranggapan bahwa kalau sudah menjalankan itu semua apa yang ia alami itu dianggap beres, dianggap tidak bercela, dan dianggap saleh atau suci. Lalu sebaliknya, orang yang tidak menaati peraturan dianggap sebagai orang berdosa, sehingga harus menjalani pembersihan diri. Mereka itu lebih mengutamakan tata lahiriah dan tradisi kesucian lahiriah. Dengan demikian, mereka itu sebenarnya tidak paham tentang kesucian hati dan mengupayakan perubahan sikap hati kepada Allah. Pada pihak lain, kita yang hidup di zaman sekarang ini kiranya tidaklah bijaksana kalau bersikap, "Yang penting sikap hatiku, yang lahiriah itu tidak perlu." Sikap lahiriah bagaimanapun juga berguna, dan sikap hati itu tentu akan memancar keluar di dalam sikap dan tingkah laku. Yang satu dilakukan, yang lain
jangan diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya hukum Taurat itu punya makna. Yang pertama, hukum Taurat itu mempersatukan semua suku bangsa Israel pada waktu itu dengan watak yang berbeda-beda menjadi satu umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita saat ini, kita punya 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu menyatukan kita satu sama lain. Dalam arti 10 perintah Allah itu menjadi dasar paguyuban orang beriman. Menjadi dasar tidak hanya kita yang berada di lingkungan, tidak hanya bagi kita yang berada di paroki Stanislaus Giri Sonta, tidak hanya yang berada di Keuskupan Agung Semarang, melainkan bagi siapapun yang berkehendak baik untuk mencintai Allah dan mencintai sesama sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri. Kita tersatukan dalam semangat yang dibimbing oleh Roh Allah, meskipun sifat kita satu sama lain berbeda-beda. Akan tetapi kita mengupayakan menjalankan 10 perintah Allah sebagaimana dimaksudkan oleh Allah dengan ketulusan dan kebersihan hati kita. Makna kedua dari hukum Taurat adalah hukum Taurat itu membuat mereka menjadi berkat. Dengan melaksanakan hukum itu, umat Allah menjadi bangsa yang unggul daripada bangsa lain. Keunggulan bangsa Israel itu pada waktu itu terletak pada kedekatan dengan Allah. Bacaan pertama mengatakan begini: bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, kedekatan dengan Allah merupakan berkat bagi bangsa Israel sendiri dan bagi bangsa lain. Karena keadilan sosial benar-benar dihayati dan dilaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, kedekatan dengan Allah itu kita dambakan. Hati yang jauh dari Allah dapat menimbulkan perbuatan yang jahat. Dan pada gilirannya, perbuatan jahat kepada sesama membuat seseorang menjadi najis, menjadi kotor, dan menjadi berdosa. Kejahatan itu seperti apa? Kita sudah bersama-sama tadi mendengarnya di bagian akhir dari Injil yang kita bacakan. Setiap di antara kita dengan demikian perlu mengusahakan agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Kita memiliki kerinduan kepada Allah yang mencintai kita apa adanya. Kedekatan dengan Allah itu perlu kita tunjukkan. Misalnya di bulan September ini kita hadir pertemuan untuk mengikuti bulan Kitab Suci Nasional sebagaimana sudah terjadwal di lingkungan kita masing-masing. Bahan panduan dan juga pemandu sudah disiapkan dengan sangat baik. Dan tema yang kita miliki saat ini sedemikian istimewa. Temanya adalah Allah sumber keadilan. Saudara-saudari yang terkasih, gereja terpanggil untuk menghadirkan kedekatan dengan Allah yang ditampakkan melalui tindakan yang nyata, yaitu mengasihi sesama. Dengan menjadi dekat dan menjadi berkat bagi sesama yang butuh pertolongan, berarti kita menjadi pelaku firman atau orang yang melaksanakan firman Allah. Memang kita tadi bersama-sama mendengarkan firman Allah. Ada saatnya kita mendengarkan
firman Allah. Dan pada gilirannya kita semua diharapkan menjalankan, melakukan firman Allah. Jadi sebagai orang beriman mendengarkan firman Allah barulah salah satu persiapan untuk menjadi pelaku firman Allah atau menjalankan firman Allah. Semoga ketaatan kepada Roh Kudus yang membimbing kita semakin dekat dengan Allah, dan kita bangga sebagai umat beriman yang punya kualitas hidup. Akan tetapi kualitas hidupnya itu tidak sembarangan. Kualitas hidupnya itu unggul. Kualitas hidupnya itu tidak kaleng-kaleng. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.